selama waktu masih ada, maka ujian tidak akan pernah berhenti. Siapa yang mau berhenti ujian, maka habiskanlah waktu. Maksudnya mati. Selama masih ada hayat di kandung badan, selama napas masih berhembus, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, selama kita masih hidup, ujian tidak pernah selesai. Ustadz, di pondok ini banyak sekali ujian. Nanti kayaknya kalau sudah keluar pondok nggak ada ujian. Ternyata ujian lebih sulit. Ujian apa? Skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Lanut, Bapak Camat, alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh. Semua yang hadir subuh ini mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang ngomong bukan Abdul Somad. Hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Jadi kalau mau dapat pahala seperti sholat sepanjang malam, tahajudnya Nabi Muhammad SAW, istiqomah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat istiqomah sholat subuh berjamaah. Orang yang paling banyak dapat berkah hari ini di Makassar, di Maros, di Sulawesi Selatan, di Indonesia, di dunia ini, yang paling banyak dapat berkah adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada orang yang paling awal bangun subuhnya. Jadi yang awal bangun jam 2 paling banyak dapat berkah. Yang bangun jam 3 banyak dapat berkah. Bangun jam 4 dapat berkah. Yang 5 dapat berkah. Bangun matahari sudah terbit, kencing setan di telinganya. Man nama, siapa yang tidur, walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Menyediakan toilet setan bagi orang yang tidak subuh berjamaah. Padahal ini hari libur, hari Ahad libur, tapi Masjid Jami' Nurul Iman tetap ramai sholat subuh berjamaah. Padahal hari libur nih banyak orang yang balas dendam karena 6 hari bangun-bangun, hari ini tidak usah kita sholat subuh. Kenapa? Tanggal merah libur. Nah, ini membuktikan kebaikan yang luar biasa. Subuh usahakan habis sholat subuh itu jangan keluar masjid. Kalau kebetulan ada ustadz, ngaji, buat pengajian. Kalau ustadz tidak ada, baca kitab Riyadhus Shalihin. Ustaz Abdul Somad setiap Rabu subuh baca Riyadhus Shalihin di Pekanbaru, di Riau. Kami Ustaz di Masjid Jami' Nurul Iman nggak ada kitabnya. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Mana itu? Ustaz kok tahu? Saya lihat tadi. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Bacakan hadis 1, hadis 2, hadis 3. Yang tidak tahu tanya sama Ustaz. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Usahakan habis sholat subuh ngaji. Tidak ada ustadz, baca kitab. Tidak ada yang bisa baca kitab, baca Quran. Baca Quran tidak bisa, pejamkan mata, berzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai jam berapa? Sampai jam 6.26. Dari mana waktu 6.26 itu? Terbit matahari haram sholat. Tergelincir matahari haram sholat. Tenggelam matahari haram sholat.
Kenapa 3 waktu itu tidak boleh sholat? Karena menyerupai perbuatan musyrik jahiliyah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Makanya tenggelam matahari tidak boleh sholat menjelang tenggelam matahari sampai nampak merah di ufuk barat, barulah boleh, namanya sholat maghrib. Tergelincir matahari tidak boleh sampai masuk waktu zuhur, lebih kurang 10 menit sebelum waktu zuhur, sampai akhirnya azan zuhur baru boleh sholat. Nah, ketika terbit matahari ini jam berapa baru boleh sholat? Jam 6.26. Ustaz tahu dari mana di kota Makassar, di Maros jam 6.26 boleh sholat? Sudah tertulis di jam dinding. Usahakan masjid-masjid supaya jamaahnya jangan sampai salah. Ada syuruk 6:02, duha 6:26. Apa maksud syuruk 6:02? Berarti jam 6:02 terbit matahari, namanya syuruk. Saat matahari terbit kita tidak boleh sholat, karena itu waktu dipakai menyembah berhala. Lewatkan itu, maka dibuatnya duha 6:26, barulah boleh sholat. Sholat apa namanya? Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Waktu terbit matahari namanya syuruk, nama sholatnya isyraq. Syaratnya 3. Pertama, sholat subuh berjamaah. Nomor 2, jangan keluar masjid setelah sholat subuh, berzikir, baca Quran, pengajian. Yang ketiga, sampai terbit matahari. Jadi kalau sholatnya di rumah, atau tidak ke masjid, atau habis sholat pulang, tetap boleh sholat sunat jam 6.26. Kalau cukup 3 syarat, namanya sholat sunat isyraq. Kalau tidak cukup 3 syarat, namanya sholat duha. Jangan sampai pegawai kantor BUMN ngantri orang urusan di kantor sampai jam 9, jam 10, panjang antrian di bank, di kantor BUMN, kantor dinas. Tanya, kenapa ramai betul orang ngantri? Urusan pak. Pegawainya mana? Pegawainya sholat duha di musola. Sholat duha hukumnya sunnat, melayani orang banyak hukumnya wajib, meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnat haram hukumnya. Makan duit negara, APBD, APBN, digaji per menit, per detik di kantor, makan duit haram. Maka sholat sunat duhanya kapan? 6.26 sudah boleh sholat duha. Sebelum berangkat kerja jam 6:30, jam 7 sholat duha baru berangkat. Tapi katanya duha itu jam 8, jam 9 itu waktu afdal. Adapun waktu boleh jam 6.26 sudah boleh. Tapi waktunya ini berubah-ubah sesuai dengan terbitnya matahari. Bagaimana kami bisa tahu nanti Ustaz Abu Somad sudah pulang, kami nggak tahu lagi jam berapa? Mudah saja, datang ke Masjid Jami' Nurul Iman, lihat sebelah kiri. Ini pendidikan yang baik. Terus kalau kami sholat sunat isyraq nanti pahalanya apa? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Jam 6.26 summa yusalli rak'ataini, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti ibadah haji dan umrah. Ini keringanan yang diberikan Allah. Saya tidak tahu di Makassar, di Maros, di Sulawesi Selatan berapa lama daftar tunggunya. Tapi kalau di Pekanbaru Riau, store 2024, berangkat 2050. Bagi saya yang sekarang umur 25 tahun ini, berarti umur 50 nanti baru berangkat. Bayangkan itu. Jangan kecewa, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kenapa? Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. 6.26 untuk waktu Masjid Jami' Nurul Iman Sulawesi Selatan.
maka sholat sunat 2 rakaat dapat pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Nah, jadi Allah itu maha pemurah. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan itu tidak adil, saya tidak punya duit, tidak bisa pergi ke Makkah, ONH plus mahal. Saya dulu tidak tahu kenapa disebut dengan ONH plus. Ternyata setelah saya sekolah ke Mesir baru saya tahu. Plus itu artinya fulus. ONH fulus. Karena mahal biayanya. ONH biasa daftar tunggunya panjang, tapi orang lupa Allah berikan keringanan. Salat subuh berjamaah, salat sunat 2 rakaat, mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini Ustaz ngomong begini ada hadisnya? Ada. Di mana hadisnya? Dalam Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang menulis kitab itu? Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Itu hadisnya sahih atau tidak sahih? Hadisnya hadisun hasan. Nah, hasan kan tidak sahih. Sahih dengan hasan sepakat ulama boleh dijadikan sebagai landasan akidah, landasan hukum halal haram, dan landasan dalam beribadah. Maka jangan ragu tentang melaksanakan sholat sunat isyraq. Apakah nanti kita laksanakan sendiri-sendiri atau berjamaah? Sendiri-sendiri. Selesai saya tausiah, Bapak Ibu sholat sunat isyraq. Ketika Bapak Ibu sedang sholat sunat, saya pun pulang. Cuman di belakang nih nggak ada pintu nampaknya. Oh ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau dalam sholat kita menyebut nama orang boleh atau tidak? Misalnya nama suaminya Mas Parno. Disebutnya nama suaminya Allahumarham Mas Parno. Apakah sholatnya batal? Menyebut nama orang dalam sholat tidak batal, tapi menyebut satu kata yang bukan bahasa Arab batal. Allahu Akbar. Datang orang ngetuk pintu, tuk tuk tuk, sedang sholat, batal. Atau waktu sedang sujud, keluar dari mulutnya, luluskan PNS, batal. Karena keluar bahasa yang bukan. Tapi kalau nama orang tidak batal. Mana dalilnya menyebut nama orang tidak batal? Buka kitab biografi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam mazhab yang keempat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hambali mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatnya arba'ina sanah, 40 tahun. Apa bunyi doanya? Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan saya, ampunkan orang tua saya, dan ampunkan dosa guru saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu dalil tidak batal menyebut nama orang dalam sholat. Ustaz, ya, kalau nyebut nama pacar Pak Ustaz, pacaran haram, melakukan hubungan yang haram dikemas dengan yang halal. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Mudah-mudahan anak-anak muda kita selamat dari pacaran insyaallah. Selamat dari zina, selamat dari hubungan yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang namanya disebut dalam sholat, memang dia sebagai rukun sholat. Kalau tidak disebut maka batal sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kantong bergoyang, handphone berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, halo, sebentar ya. Batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Kenapa batal sholat? Karena dia lupa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendek sholawat. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, guru besar usul fiqih, mantan mufti Mesir, ulama Al-Azhar, kata beliau, sholawat yang paling afdal, sholawat yang ada nama Ibrahimnya, disebut dengan sholawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. 4 kali. Ustaz Abdul Somad masuk ke Masjid Jami' Nurul Iman, menyebut namanya sudah 12 kali. Kok 12 kali Ustaz? Masuk tadi tahiyatul masjid, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu qabliyah subuh, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu sholat subuh, Ibrahim, 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 Ibrahim. Habis itu nanti sholat sunat isyraq, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Itu di dalam sholat. Bagaimana dengan di luar sholat? Sayang saya dengan ayah saya, dengan ibu saya, belum ada saya sebut namanya. Tapi nama dia sudah kita sebut. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nanti anak ibu nanya, Mama, 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 ya, kenapa Nabi Ibrahim itu disebut dalam sholat sampai 4 kali? Pokoknya dari mama kecil sudah begitu. Ayah, 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 ya, kenapa yang disebut nama Nabi Ibrahim bukan nama Nabi Adam, bukan nama Nabi Idris, bukan nama Nabi Nuh, bukan nama Nabi Zakaria, bukan nama Nabi Yahya? Kenapa Ibrahim, 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 Ibrahim? Kata Ustadz, jangan banyak nanya. Kalau banyak nanya nanti masuk neraka. Begitu cara membungkam anak-anak biar supaya dia nggak banyak nanya. Kalau anak bertanya, itu menunjukkan dia berpikir, maka usahakan untuk menjawab. Kalau belum bisa jawab, cari jawabannya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena semua agama samawi ketemu pada titik Ibrahim alaihissalam. Samawi diambil dari kata sama. Sama artinya langit. Agama yang diturunkan dari langit, yang dibawa oleh Nabi, disebut dengan samawi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak cucu keturunan namanya Musa. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah agama Islam, tapi dirubah oleh orang Yahudi. Mereka sebut nama agama sekaligus suku mereka dengan suku Yahudi. Enggak Pak Ustadz, itu sekarang negaranya bukan Yahudi, namanya Israel. Apa beda Yahudi sama Israel? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub namanya 2. Satu Yakub, satu lagi Israel. Maka anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Asli nama itu bagus, cuman anak cucunya tidak bagus. Israel hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdul Somad. Abdul itu hamba, Somad itu Tuhan. Jadi nama saya ini kalau Israel. Tapi jangan nanti gara-gara ini ada yang hamil, mohon maaf, punya anak, Pak Ustadz, siapa kasih nama anak saya? Israel. Nanti dia diserang Palestina. Maka disebut dengan Bani Israel. Kalau Yahudi, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara seibu sebapak namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Insya Allah Pak Ustadz, nanti saya jelaskan di rumah anak saya. Papa, apa beda Yahudi dengan Israel? Nabi Ibrahim punya anak terus, kasih apa aja namanya, ujung-ujungnya Yahudi. Nah gitu caranya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara semua. Itulah yang disebut dalam Al-Quran
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 bintang tambah matahari dan bulan bersujud kepada saya. Apa arti mimpinya itu? Ternyata arti mimpinya 11 bintang, 11 saudara. Matahari ayah, bulan ibu, 11 bintang, 11 orang saudara Yusuf, ditambah ayah dan ibunya datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Nabi Yusuf sebagai Perdana Menteri Mesir. Maka mimpi ini luar biasa, ada takwilnya. Ustadz, saya selalu mimpi Pak Ustadz. Mimpi apa? Mimpi menang judi online. Pasti sebelum tidur main slot. Mudah-mudahan kita selamat dari judi. Sekarang main judi luar biasa. Dari mana modalnya main judi online? Ada pinjaman online, pinjol. Mudah-mudahan anak-anak kita, berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak tiap bulan dapat tagihan-tagihan. Ternyata bapaknya tidak main judi, ibunya tidak, tapi anaknya main handphone. Padahal sudah dikunci pakai cap jempol. Rupanya bapaknya tertidur, dipakai jempolnya. Hati-hati Pak. Kalau bisa ibu bapak tidur pakai sarung tangan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keturunan dari saudara Nabi Yusuf tadi melahirkan dari Yahuza cucu cicit keturunan namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran laki-laki, punya istri namanya Hannah. Menikah Imran dengan Hannah, lahir anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Jadi Isa dengan Musa ketemu pada titik Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW dari jalur mana? Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim, tapi bukan dari jalur Ishak. Tapi Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka 3 nabi ini, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pada kakek yang terdekat Ibrahim alaihissalam. Saya ini keturunan Nabi. Bagus. Ustadz Somad keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam. Kalau ada di sini orang yang mengaku saya bukan keturunan Nabi Adam, mohon maaf, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya, kata Charles Darwin, teori evolusi. Karena kata dia, dunia ini awalnya nggak ada manusia, tapi lalu kemudian monyet berevolusi menjadi manusia. Salah satu cirinya adalah ada bulu di badannya. Saya lihat berbulu badan saya, berarti saya dari monyet. Na'udzubillah. Kita tidak evolusi dari monyet. Justru monyet itulah yang berasal dari manusia. Ketika disuruh Allah untuk mencari ikan hari Sabtu, wahai Bani Israel, kamu mau beribadah hari apa? Pilih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pilih mau ibadah hari apa? Kata orang Yahudi, kami mau beribadah hari Sabtu ya Tuhan. Hari Sabat namanya. Lalu kemudian pada hari Sabtu banyak ikan datang. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari Sabtu banyak ikan, di hari yang lain enggak ada ikan. Mereka pun sibuk mencari ikan pada hari Sabtu sampai lupa beribadah. Allah murka dan marah. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Berubahlah kamu menjadi monyet. Karena Allah Subhanahu wa taala murka. Itu maka disebut Yahudi Israel yang ada sekarang itu adalah keturunan-keturunan monyet. Karena tidak ada akal hati perasaannya. Tadi di mobil saya mau kemari, saya buka internet, gambar jenazah-jenazah anak-anak kecil korban dari serangan Israel ke Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah jawaban kenapa nama Nabi Ibrahim disebut. Bukan sekedar menyebut nama Nabi Ibrahim, tapi mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Ada seorang laki-laki namanya Azar. Siapa namanya? Azar. Azar ini kerjanya membuat patung. Patung dibuat, dijual. Semua patung-patung yang disembah oleh masyarakat Babilonia, Babel. Dalam Quran disebut daerah itu Bibabila, Babel. Nanti kita kalau ditanya Babel itu di mana? Babilonia, Irak. Bukan Babel Bangka Belitung. Itu di samping Pulau Sumatera. Di Sumatera Selatan, Palembang. Ini Babel, Babilonia, Irak. Di Irak ini mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung. Dan patung itu yang membuatnya, tukang buatnya namanya Azar. Azar punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Diabadikan nama Azar dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau membuat patung berhala menjadi Tuhan? Azar ngamuk. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mendakwahi aku, melarang aku buat patung, nyembah patung, la arjumannaka, ku lempar kamu pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku. Ibrahim, jangan ceramahi saya. Kalau kamu tetap menceramahi saya, mendakwahi saya, la arjumannaka, saya rajam kamu, saya lempar kamu pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan saya. Nabi Ibrahim orangnya lembut. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiya. Allah mengampunkan segala dosa-dosa saya, dan Allah dekat dengan saya. Allah mengabulkan doa saya. Ini pelajaran bagi pemuda hijrah, anak-anak muda yang taubat, tergabung dalam Biker Subuhan, anak-anak muda yang hijrah taubat, membuat komunitas. Rata-rata pertanyaan mereka mirip nasibnya macam Nabi Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh nanya Pak Ustadz? Boleh. Apa pertanyaannya? Gimana Pak Ustadz, ayah saya nggak sholat? Tenang adik-adik, nasib kalian macam Nabi Ibrahim. Belum ada apa-apanya itu. Nabi Ibrahim punya ayah bukan sekedar nggak sholat, tukang cetak batu berhala. Bayangkan, semua patung-patung berhala yang disembah orang kafir musyrik, tertulis di tengkuknya, made in Azar. Dia punya percetakannya. Itulah ayah Ibrahim. Tapi dia tetap beradab, sopan santun. Dia tidak mengatakan, Azar kafir, penghuni neraka jahanam. Makanya jangan kalian mentang-mentang udah ngaji, udah hijrah, udah tobat, udah sholat, pulang ke rumah, panggil ayah sama ibu yang belum sholat, ya ayyuhalladzina kafaru. Mana adabmu? Mana sopan santunmu? Jangan ajari ayahmu bicara, jangan ajari ibumu berkata-kata. Kenapa? Karena kau pandai bicara, mereka yang mengajarmu. Anak tidak pernah tua di depan mata orang tua. Saya ustadz, tamat Mesir, tamat Maroko, pulang ke rumah, tapi di depan ayah ibu saya tetaplah anak kecil yang baru pandai berbicara. Tidak pernah saya ceramahi orang tua saya. Ingat saya almarhumah emak saya, pulang dari musola. Dekat rumah saya ada musola kecil, namanya musola Al-Makmur. Apa kata dia? Tadi ustadz kami ceramah di musola, Mat. Kata dia, bagus puasa di bulan Rajab ini. Dia suka puasa bulan Rajab. Sudah tua, umurnya 70-an. Saya bilang, Mak, jangan puasa bulan Rajab, nanti lemah di bulan Ramadan. Bulan Rajab itu puasanya puasa bulan haram, bagus. Tapi jangan terus puasa bulan Rajab, tidak baik bagi kesehatan. Ustadz kami tadi yang ngomong, hebat ustadz kami itu, Man. Jadi bagi dia, lebih hebat ustadz dia yang di musola daripada saya. Dia pergi umroh, pembimbingnya Ustadz Yurnalis namanya di kota Pekanbaru, dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh namanya di kota Pekanbaru. Pulang dia umroh, dia kasih tahu ke saya, aku umroh tadi, Mat, hebat pembimbing kami itu,
Kira-kira kau bisa nggak ceramah macam dia ya? Di depan mata orang tua, anak tetaplah anak kecil yang belum bisa apa-apa. Maka jangan pernah menceramahi orang tua. Kenapa? Karena kau serius, mereka melihatmu lucu. Lucu kau ya, anak kecil udah pandai ceramah gitu. Maka doakan mereka berakhlakul karimah, belikan dia kain sarung, belikan dia peci, belikan dia tasbih, ibu belikan dia mukena, berikan dia hadiah, doakan dia tengah malam, teteskan air mata, munajat kepada Allah, berlemah lembutlah kepada dia. Jangan sampai ibumu, ayahmu berkata, dulu kusangka kalau anakku hijrah ngaji dengan Ustadz Abdul Somad dia jadi baik, sekarang malah kurang ajar. Memang betul ternyata Ustadz Somad itu Ustadz radikal. Saya mau anak-anak muda setelah dia taubat, setelah dia hijrah, Masya Allah ternyata hadir Biker Subuhan, itu datang bawa bendera, luar biasa. Ini ibu-ibu yang mau cari calon menantu Biker Subuhan. Biker Subuhan ini hebat bu, subuh ke masjid, subuh aja, yang lain enggak. Maksudnya sholat yang paling berat kan sholat subuh. Ngelawan kantuk, ngelawan tidur, malam libur, nongkrong anak-anak sampai payah bangun. Mereka subuh aja datang ke masjid, apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari riba, selamat dari LGBT, selamat dari pacaran, punya komunitas dengan kawan-kawan yang baik-baik dan istiqomah iman Islamnya insya Allah. Jangan pernah ibu bapak berhenti mendoakan Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Pelajaran yang pertama dari Nabi Ibrahim, menghadapi orang terdekat dulu. Nabi Muhammad SAW orang terdekat juga. Ayahnya memang meninggal, tapi saudara kandung ayahnya namanya Abdul Uzza. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Nama ayahnya Abdullah. Nama pamannya Abdul Uzza. Tapi nama pamannya Abu Lahab Pak Ustadz. Itu nama kerennya. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dulu, nama siapa? Abdul Somad. Nama keren Uas. Jangan sampai nanti pulang ke rumah kelahi sama orang. Siapa yang ceramah di Masjid Jami' Nurul Iman tadi? Uas. Enggak, Abdul Somad. Sama, itu juga orang. Abdul Uzza. Tapi orangnya ganteng. Kalau dia datang seperti api yang menyala. Maka yang sekarang sering ngomong, menyala abangku. Menyala, seperti api yang menyala. Bahasa Arabnya api yang menyala itu lahab. Maka disebut dia dengan Abu Lahab. Makanya kalau ada di tempat kita orang ganteng tapi nggak pernah ke masjid, berarti saya nggak ada ngomong begitu. Di Pekanbaru ada, saya lewat di jalan, ada rumah makan, mampir rumah makan Abu Lahab. Loh, haram ini pakai nama Abu Lahab, ternyata ujungnya pakai P, lahap, bukan B. Kalau lahap makan, maksudnya makan kalau di situ lahap. Nggak tahu rumah makan itu sudah buka atau tutup, karena takut orang mampir. Tarmihim bihijaratin min sijil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian pertama pemuda hijrah, orang tua. Jangan sampai kurang ajar dengan orang tua. Lembutlah kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, ibumu memaksamu untuk beribadah kepada yang bukan Allah, mempersekutukan Allah, maksa buat dosa. Kamu nih baju kamu seperti baju nenek-nenek, buat malu. Buka jilbabmu, buka hijabmu. Lihat nih baju mama, seperti mak lampir. Jangan lawan, tetap lemah lembut. Apakah boleh diikut orang tua yang kufur? Tidak boleh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan baik. Bagi yang sudah masuk Islam, saudaranya, ayahnya, kakaknya, adiknya, ibunya belum Islam, jangan kasar. Ini mau dekat hari raya kurban, sapi kita sudah ada 9. Ustaz kok tahu? Itu sudah penuh 8 sapi, 10 sapi sudah, masih ada 20, masih ada 12 sapi lagi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sebelum sampai tanggal 10 Zulhijjah itu daftar sudah penuh semua insya Allah. Amin.
waktu rapat antara panitia kurban. Alhamdulillah Bapak Ibu, masjid kita tahun ini ada kurban sapi dan ada kambing. Siapa yang kambing? Saya kambing. Semua ngaku sapi dan kambing, berkurban sapi dan kambing. Fasalli, salatlah li rabbika, kepada Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Ujian yang pertama, korban perasaan menghadapi ayah bernama Azar. Selesai. Kenapa ujian saya berat Pak Ustadz? Ada orang yang dilahirkan dari keluarga santri, ayahnya kiai, ayahnya Andre Gurutta, ibunya perempuan yang solihah. Sedangkan Nabi Ibrahim saja diuji, apalagi kita. Kalau ada orang tuamu tidak baik, berarti ujianmu seperti ujian Nabi Ibrahim. Berarti menurut Allah engkau mampu menghadapinya, karena Allah tidak memberikan ujian lebih daripada kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka ridho dengan takdir yang diberikan Allah. Selesai ujian pertama, masuk ujian yang kedua. Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan orang yang menyembah bulan, matahari. Masih ada orang sekarang menyembah bulan. Masih ada orang sekarang yang menyembah bulan. Buktinya, siapa yang lahir bulan Mei, jangan usaha di laut, cocoknya di darat. Ini termasuk menyembah bulan. Laki-laki dengan perempuan hampir nikah gara-gara percaya sama penyembah bulan, gak jadi nikah. Kamu nikahnya bulan apa? Saya bulan Anu. Oh, ini bintangnya Pisces, ikan. Kamu lahir bulan apa? Saya bulan April. April Taurus, kambing. Kambing gak cocok dengan ikan. Nanti masuk angin gembung mati. Batal nikah hanya gara-gara percaya pada penyembah bulan dan bintang. Namanya astrologi. Tapi katanya bagus belajar tentang matahari. Yang bagus itu astronomi, ilmu falak. Sedangkan yang sesat itu astrologi, percaya kepada perbintangan. Dulu orang kalau baca majalah, ramalan bulan depan. Alhamdulillah, kita tidak percaya sama ramalan. Kita hanya percaya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ternyata astrologi ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nenek moyang kita menyebutnya dengan ilmu nujum. Nujum diambil dari kata najam. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wan najmi idza hawa, demi najam. Najam artinya bintang, nujum bintang-bintang. Ilmu nujum, ilmu yang mengkaji tentang bintang-bintang, dikaitkan dengan nasib manusia. Ini hukumnya syirik, karena lebih percaya kepada bintang daripada kepada Allah. Meniadakan kuasa Allah, yang berkuasa adalah planet bintang-bintang. Dalam Islam diajarkan la ilaha illallah. Tidak ada itu kuasa bintang-bintang bisa mempengaruhi nasib manusia. Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang astrologi, penyembah bintang-bintang. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika dia melihat bulan, dia katakan, oh bulan Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan hilang, berarti dia bukan Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika muncul matahari, oh ini Tuhan. Hadza akbar, ini lebih besar daripada bulan. Falamma afalat, ketika dia hilang, berarti dia bukan Tuhan. Banyak orang mengartikan ayat ini, mengatakan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan. Lihatlah perjalanan Ibrahim mencari Tuhan. Dia lihat bintang, dia sangka Tuhan. Dia lihat matahari, dia sangka Tuhan. Nabi Ibrahim bukan filosof. Yang mencari Tuhan itu ahli filsafat. Aristoteles, Demokritos, Sokrates, Thales, itu yang mencari Tuhan. Sedangkan nabi-nabi tidak pernah mencari Tuhan. Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Allah yang memperkenalkan diri kepada nabi-nabi. Ma'rifah namanya, perkenalan Allah kepada nabinya. Lalu apa maksud Nabi Ibrahim melihat matahari bulan? Dia mau mengajar para astrologi itu
bahwa nasibmu bukan ditentukan oleh matahari, tidak ditentukan oleh bulan lahir, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan sekali kalau ada orang tua masih percaya astrologi. Lahir anaknya, kata pakar astrologi, anak kamu beruntung karena lahirnya bulan penuh. Bulan sedang penuh 30, berarti anakmu ini rezekinya penuh. Lahir anak kedua pas bulan sabit, ini pembawa sial. Kan kasihan sekali. Akhirnya anak yang bulan penuh dikasih uang penuh, uang jajan penuh, sekolah penuh, akhirnya dipakai main judi. Anak yang bulan sabit dikasih uang sedikit, dia serius belajar. Setelah dewasa, apa yang terjadi? Kecemburuan sosial. Anak yang dikasih uang sedikit cerita cucu-cucu kelahi gara-gara orang tua tidak adil. Itu kakak saya disekolahkan sampai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Sementara adiknya tamat SMP karena dianggap sialan, nggak perlu disekolahkan. I'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Ittaqullah, wahai bapak dan ibu, takutlah kepada Allah. Jangan curang, bersikap adillah kepada anak-anak. Jangan percaya astrologi. Gak jadi nikah gara-gara ramalan perbintangan. Tidak adil pada uang jajan anak gara-gara ramalan. Mau ikut TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi, BUMN, ASN, gak jadi gara-gara ramalan. Kamu lahirnya bulan apa? Saya lahirnya bulan April. Oh, April ini lambangnya kambing. Cita-cita mau jadi apa? Mau ikut Pak Dan Lanut, Angkatan Udara. Nggak bisa, karena kambing nggak bisa terbang. Yang cocok jadi Angkatan Udara ini hanya nggak tahu ya, nggak hafal semua bintang. Kamu lahirnya bulan apa? Saya lahirnya lambang ikan. Ini cocok Angkatan Laut. Apa ini? Ini khurafat, tahayul, bohong, mitos semuanya. Islam datang membersihkan pikiran kita dari itu semua. Kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalau kita berusaha berhasil, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kalau kurang berhasil, berarti Allah ingin menjadikan kita orang yang sabar. Setelah kita berikhtiar, bismillahirrahmanirrahim, serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Selesai menghadapi ujian yang kedua, masuk ujian yang ketiga. Ini sampai ujian yang keberapa nih Pak Ustadz? Pokoknya sampai jam 6.26. Siap nggak siap sejarah Nabi Ibrahim ini? Pokoknya jam 6.26 kita sholat. Dari tadi Ustadz ngeliat ke atas terus ngeliat jam, itu ada jam. Inilah hebatnya Masjid Jami' Nurul Iman. Jamaahnya bisa tenang karena jamaah bisa ngeliat jam. Ustadznya juga tenang karena ngelihat jam. Jadi dibuat jam itu dua arah, satu untuk jamaah, satu untuk ustadz. Tolong masjid-masjid yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Sabang sampai Papua, di Malaysia, Brunei Darussalam, dimanapun berada, tiru penempatan jam di Masjid Jami' Nurul Iman. Jamaahnya tahu waktu, ustadznya juga tahu waktu. Karena di beberapa tempat ada jam sampai 3, tiga-tiganya mati, lupa ganti baterai. Khotib sampai. Tapi saya pernah ceramah di Masjid Pekanbaru Riau. Itu di meja itu dikasih lampu 3, hijau, kuning, merah. Saya tanya panitia, Pak panitia, ini meja Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran lupa dicopot? Bukan Pak Ustadz, ini bukan MTQ. Memang sengaja kami pasang karena banyak ustadz yang lupa berhenti kalau ceramah. Jadi dipasang. Kalau udah lewat waktu hidup lampu kuning. Itu maka Ustadz Abdul Somad kalau ceramah semua jamaah sudah tahu 60 menit berakhir. Karena tidak semua orang nyaman. Dia mau pergi ke kantor, dia ada urusan, mau masak nasi sarapan anak, mau lepas suami pergi kerja. Akhirnya pas datang ke masjid, yang pertama dalam pikirannya ngelihat Ustadz, kapan berakhir penderitaan ini? Nah, ujian yang ketiga, Nabi Ibrahim berhadapan dengan umat penyembah berhala. Ada patung-patung makhluk hidup, binatang, serangga, yang besar yang kecil. Ketika semua mereka sedang pergi ke kebun korma,
Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu, dihancurkannya semua, dipecahkannya, diambilnya kampak, digantungkannya di berhala yang paling besar, ditinggalkannya satu. Pulang dari manen kurma, mereka lihat Tuhan-Tuhannya hancur. Tuhan jadi hantu, hancur semua. Maka mereka pun memanggil Nabi Ibrahim, diabadikan dalam Al-Quran. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab dengan logika akal. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Kalau enggak percaya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah yang kecil-kecil ini kalau mereka bisa bicara. Padahal jelas yang menghancurkan itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ingin mengajak mereka menggunakan akalnya. Karena mereka punya otak, punya pikiran, punya akal, tapi tidak pernah dipakai. Diajak bicara, nggak mau. Dihancurkan, ditunjukkan. Rupanya orang kalau sudah, Masya Allah, jazakumullah, terima kasih Ustaz. Anak gadis duduk tersenyum di tengah malam. Kalau sudah datang air minum, ceramah bisa jadi 2 jam. Sampai mana tadi ceritanya? Hancur berhala-berhala, ditangkap Nabi Ibrahim, dieksekusi, dipersekusi. A'anta fa'alta hadza bi alihatina? Engkau yang sudah menghancurkan Tuhan kami? Nabi Ibrahim jawab dengan slow, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan ini patung yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka lah, kalau kamu tidak percaya tanya. Rupanya orang, prinsip manusia dari sejak zaman Nabi Ibrahim, kalau kalah otak, mereka akan pakai otot. Kalah otaknya, buntu, mereka pakai otot, ngadu ke raja. Rajanya Namrus. Raja Namrus mengumpulkan bala tentara, nyalakan api, bakar Ibrahim, karena dia sudah mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya dinyalakan api unggun, harriquhu, bakar dia. Saat mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berkata kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, dan selamat, ala Ibrahim, sejuk dan selamat engkau bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan sejuk, dingin, dan selamat. Inilah doa yang selalu dibaca jamaah ketika menunaikan haji ke Baitullah. Ustaz Somad, ya, ini kabarnya di Makkah sedang cuaca musim panas 40 derajat Celcius. Tolong ajarkan saya doa biar supaya dingin di sana Pak Ustaz. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman. Pulang haji, gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, selama di Makkah dingin, selama di Madinah dingin. Gak lama temannya yang satu kloter cerita, memang dingin Pak Ustadz karena dia gak pernah ke masjid. Dia di hotel terus. Jangan menghukumi orang pulang haji melihat bentuk fisik. Siapa yang pulang haji wajahnya gemuk dan putih, itulah hajinya mabrur. Kalau kurus dan hitam, itu hajinya mardut. Begitu pulang langsung pakai hukum fisik, nampak ada yang gemuk putih, ini mabrur. Rupanya makan tidur di hotel. Ada yang naik bis dari Aziziyah, mengejar kurus, kena panas. Ini sebenarnya mau membela diri saya yang kurus dan hitam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang tua, sudah. Berhadapan dengan penyembah bintang-bintang, sudah. Berhadapan dengan penyembah berhala, sudah. Berhadapan dengan penguasa yang zalim membakar dengan api, sudah. Sudahkah selesai ujian Nabi Ibrahim? Belum, karena kita masih jam 6:12. Ujian Nabi masih ada lagi. Kenapa Ustadz kaitkan ujian dengan waktu? Selama waktu masih ada, maka ujian tidak akan pernah berhenti. Siapa yang mau berhenti ujian, maka habiskanlah waktu.
Maksudnya mati. Selama masih ada hayat di kandung badan, selama nafas masih berhembus, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, selama kita masih hidup, ujian tidak pernah selesai. Ustadz, di pondok ini banyak sekali ujian. Nanti kayaknya kalau sudah keluar pondok nggak ada ujian. Ternyata ujian lebih sulit. Ujian apa? Skripsi. Nanti kalau selesai S1 ini kayaknya nggak ada ujian. Ternyata ujian lebih besar. Apa? Tesis S2. Nanti kalau selesai S2 nampaknya nggak ada ujian. Ternyata ujian lebih tebal. Disertasi doktor. Nanti kalau sudah doktor nggak ada ujian. Ternyata ujiannya lebih panas telinga. Tetangga nanya, kapan nikah? Nampaknya nanti kalau sudah nikah nggak ada lagi ujian. Ternyata ujiannya memancing kemarahan emosi. Tetangga nanya, istrinya sudah hamil apa belum? Ternyata nanti kalau sudah punya anak, nampaknya saya ini sudah nggak ditanya-tanya orang lagi. Ditanya orang, Ustadz kok nggak punya anak perempuan? Siapa itu? Saya, anak saya laki-laki. Selalu dikomen orang, mudah-mudahan Ustadz punya anak perempuan ya. Lalu kapan ujian ini berakhir? Mati. Selesai. Kalau udah mati barulah kita nggak diuji. Kalau sudah mati nggak diuji juga. Marabbuka. Hidup adalah ujian. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Boleh untuk update status pagi. Bagi adik-adik yang punya usaha baju kaos, boleh tulis. Berani hidup, berani menghadapi ujian. Takut menghadapi ujian, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi supaya orang kalau lihat baju kaos kita bagus juga. Tapi baju kaos yang model begini jangan dibawa sholat ke Masjid Jami' Nurul Iman. Nanti orang sholat di belakang lihat, betul juga. Nabi Ibrahim diuji lagi, selagi masih hidup diuji. Menikah dengan perempuan namanya Sarah. Sarah tidak mengandung. Apa kata tetangga? Ajuzun aqim. Ajuz, perempuan tua. Aqim, mohon maaf, yang tidak punya anak. Mandul, diejek. Akhirnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim pindah ke Mesir. Dari Babilonia pindah ke Palestina. Di Palestina nikah dengan Sarah. Sarah tidak punya anak, pindah ke Mesir. Di Mesir ada seorang perempuan menjadi pembantu. Perempuan ini awalnya anak bangsawan, anak orang kaya, bangsawan. Bangsawan itu artinya bangsa yang hidup di awan, tinggi di atas. Terjadi peperangan, akhirnya anak perempuan bangsawan ini ditawan, dijadikan budak, dijual di pasar budak, dibeli oleh Sarah. Kata Sarah, kamu nikah dengan suami saya supaya suami saya punya anak. Itulah cerita asal muasal Sarah. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang mencari-cari, WhatsApp, enggak ada. Sarah yang menyuruh Hajar menikah, melayani suaminya supaya lahir seorang anak. Rupanya doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah. Doanya diabadikan dalam Quran. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Lahirnya anak, seorang anak pada umur Nabi Ibrahim. Dalam tafsir Ibnu Katsir 86 tahun. Bapak, ada di antara bapak yang umur 86 tahun? Kalau ada umur 86 tahun masih gendong anak, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya sarankan ke adik-adik kalian kalau bisa cepat nikah, jangan lama-lama. Tamat kuliah, kerja, ada modal untuk beli mahar, Quran dan seperangkat alat sholat dan uang panai, nikah. Jangan tunggu lama-lama. Kenapa? Nanti kalau kalian lama nikah, pas gendong anak kecil, orang nanya, cucu ya Pak? Ustaz kau tahu? Saya pernah kena. Saya gendong Sami, datang dia, cucu ya Pak? Kepala kau cucu saya. Untung istri saya nggak dengar. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, kesayangan Allah, bapaknya nabi-nabi, cucu cicitnya jadi nabi. Berdoa 86 tahun baru dikabulkan Allah. Datang jamaah.
Ustaz, kenapa doa saya belum juga dikabulkan Allah? Saya bilang Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun, Nabi Musa berdoa 40 tahun, Nabi Muhammad berdoa 16 bulan baru pindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Arab. Kamu berdoa kapan? Subuh tadi. Siapa kita? Ini banyak orang sekarang berdoa ini bukan meminta tapi memaksa. Kita berdoa ini minta, kalau Allah kasih, alhamdulillah. Nggak dia kasih, kita minta terus. Ini banyak orang maksa. Ya Allah, tolong kabulkan. Kalau nggak, awas. Apa ini? Sama anak-anak muda ini kalau berdoa, ya Allah, aku jatuh cinta kepadanya, jadikan dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apa ini? Bagaimana kita memaksa Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya berdoa itu meminta, memohon dengan suara yang lirih, mengangkat tangan, meneteskan air mata. Betapa sakitnya hati saya, Pak Ustadz. Saya yang ngantar dia ke kampus, yang menemani pendaftaran, tapi giliran wisuda yang lain. Kau mesti husnuzon, kau mesti kuat tegar. Allah ingin memberikan perempuan yang lebih cantik, yang lebih putih, yang lebih solihah. Mana dia Pak Ustadz? Ustadz pula dipaksa. Apa ini anak-anak muda ini? Makanya anak-anak baik kersubuhan tidak begitu. Kalau dia sedang galau, dia gas terus sampai ke pantai Losari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kaji ini subuh ini supaya kita sadar, semakin dekat dengan Allah semakin tinggi keimanan, ujian itu banyak. Betul Pak Ustadz. Dulu saya sebelum tobat, waktu masih mabuk, waktu masih sakau, hidup saya nyaman aja Pak Ustadz. Sekarang begitu hijrah, begitu bergabung dengan biker subuhan, pas ngaji, pertama kali sholat Pak Ustadz hilang sendal, sholat yang kedua hilang helm. Allah mau menguji imanmu, membersihkan dosamu di masa lalu, mengangkat derajatmu. Ujian-ujian itu 3 kemungkinan. Yang pertama, menghapuskan dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Yang ketiga, Allah Ta'ala ingin membuat kita satu level tempat tertinggi, namanya ridha. Semua umat Islam masuk surga, tapi tidak semua mendapatkan ridha Allah. Kalau dapat surga, belum tentu dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho, pasti dapat surga. Makanya kita berdoa tidak minta surga duluan, minta ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu baru surga. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ketika saya minta, ya Allah, berikanlah kami ridho. Semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Ditanya sama kawannya, kok nggak bilang amin? Aku sudah dapat ridho. Dari mana kau tahu dapat ridho? Suamiku namanya Mas Ridho. Nama adalah doa. Jadi kalau ibu kasih nama anak namanya Ridho, dia ingin supaya dia ridho menerima segala ketetapan Allah, segala yang baik yang buruk. Makanya rukun iman itu kan ada 6. Antu'mina bil qadari, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Oh, jadi takdir itu ada 2 Pak Ustadz? Iya, takdir baik dan takdir buruk. Betul-betul sesuai dengan saya dan suami Pak Ustadz. Maksudnya Bu, saya bagi suami saya ini takdir baik dia Pak Ustadz, tapi dia bagi saya itu takdir buruk saya Pak Ustadz. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kalian di tempat yang baik, dalam majelis yang baik, dengan cara yang baik, supaya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nabi Ibrahim tidak pernah lepas daripada ujian. Sudah punya anak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antarkan anakmu ke Baitullah, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jaraknya 1500 km, naik unta menyeberang lautan gurun pasir. Umur Nabi Ismail, kata Imam Al-Qasqalani, Imam Badruddin Al-Aini dalam syarah Sahih Bukhari, wa umruhu sanataini, umur Nabi Ismail 2 tahun. Umur 2 tahun, umur lagi-lagi lucu-lucunya, lagi sayang-sayangnya, disuruh Allah pisahkan dia ke Baitullah. Ditinggalkan Nabi Ibrahim lah anaknya itu di samping Ka'bah. Diabadikan dalam Quran.
Askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku Ibrahim, fi wadin, Ismail, fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman, kering kerontang, panas menggigit, inda baitikal muharram. Lihat adab Nabi Ibrahim. Enggak ada Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah teganya engkau. Enggak ada. Apa kata Nabi Ibrahim? Kutinggalkan anakku di lembah yang tak ada tanaman, di samping Baitullah yang mulia. Enggak ada dia katakan tolong jaga dia ya Allah. Enggak, adabnya kepada Allah. Dia hanya bercerita kepada Allah, dia ingin anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah anak itu diletakkannya di samping Ka'bah, Nabi Ibrahim naik ke atas untanya mau pulang ke Palestina. Hajar memegang ujung jubah Nabi Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Kenapa Hajar bertanya itu? Hajar ingin meyakinkan, ini yang nyuruh ini Allah atau istri pertama? Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim dengan satu kata? Naam. Ya. Hajar melepaskan ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyana. Kalau Allah yang menyuruh, dia tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Yang meninggalkan kami engkau pencari rezeki, yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Lalu apa yang kami ragukan? Hajar perempuan yang tegar, perempuan yang luar biasa. Hajar ketika ditinggalkan bukan nangis, Ibrahim. Perempuan yang tangguhlah yang melahirkan anak tangguh luar biasa bernama Ismail alaihissalam. Makanya di balik laki-laki yang hebat ada dua perempuan yang hebat. Jangan tunggu dulu, cepat aja. Maksudnya dua itu maksudnya ibu dan istri, itu maksudnya. Ini orang ini udah lain aja nih bu, nampak? Di balik Nabi Ismail yang hebat ada dua perempuan yang hebat. Ibunya dan istrinya melahirkan orang-orang yang hebat. Nabi Ibrahim hebat, dua perempuan yang hebat. Ibunya solihah, nama ibunya Umailah, dan istrinya perempuan yang baik-baik. Itu maka kita selalu menyebut keluarganya Ali Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ali artinya keluarga, tidak hanya Ibrahim tapi juga keluarganya yang baik-baik. Selesaikah ujian Nabi Ibrahim? Belum selesai. Masih ada ujian menyembelih anak, masih ada ujian membangun Ka'bah, masih ada ujian memanggil jamaah haji. Tapi waktu kita sudah sampai 626. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya selagi masih ada waktu, ujian tidak pernah akan datang berhenti. Kita siap menghadapi ujian hidup. Bapak Ibu siap menghadapi ujian hidup? Mau nggak siap dia datang juga. Memangnya kalau kita bilang saya nggak siap Pak Ustadz, memangnya datang malaikat membawa, ini ada ujian, kamu siap apa enggak? Nah, kalau kamu siap saya kasih, kalau enggak saya kesana dulu ya. Nggak ada begitu, mau siap nggak siap tetap. Maka kuatkan diri dengan sholat. Allahu Akbar, serahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, zikir, baca Quran itu menguatkan pundak bahu kita untuk menghadapi ujian-ujian. Tapi saya tidak mengatakan saya yang ceramah, saya yang paling siap. Tidak. Doakan Bapak Ibu semua supaya Ustadz Abdul Somad punya hati yang kuat menerima ujian dari Allah Subhanahu. Kita ini kuat kalau saling mendoakan. Kita tidak pernah berpisah. Walaupun saya akan pulang besok pagi ke Sumatera, ke Riau, tapi kita tetap bersama dalam doa, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, mati husnul khatimah. Anak-anak kita semuanya soleh dan solehah. Rezeki kita berkah sehingga kita bisa berhaji ke Baitullah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Allahumma ja'alna sabirin sabura Ibrahim. Jadikan kami orang yang sabar seperti kesabaran Nabi Ibrahim menerima segala ujian-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal aqwiya quwwata Ibrahim. Jadikan kami orang-orang yang kuat, yang tegar seperti kekuatan ujian menghadapi ujian hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang maha kuat gagah perkasa, qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus, lurus hatinya, lurus pikirannya, lurus kata-katanya, lurus perbuatannya. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh seperti solehnya Nabi Ismail alaihissalam, seperti solehnya Nabi Ishaq alaihissalam. Allahumma ja'al zawjatina minas salihat, jadikanlah pasangan hidup kami istri-istri yang solihah, allati tu'inu imanana, yang menolong iman kami, seperti solihahnya Sarah, seperti solihahnya Hajar yang menolong iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali man hadarana, semua jamaah yang hadir pada subuh yang penuh berkah ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.